berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, hari ini tepat di tanggal 1 Mei selalu diperingati sebagai Hari Buruh, sahabat ya, atau May Day, yang kita ketahui bersama. Ternyata memang ada beberapa hal yang biasanya selalu kita dapatkan di Hari Buruh begitu ya. Beberapa permintaan-permintaan yang disampaikan terkait antara hak ataupun hak, terutama hak-hak ya para buruh yang selalu disurahkan. Biasanya bertepatan juga, bersamaan juga dengan peringatan Hari Buruh di tanggal 1 Mei. Ya, ini di bulan pertama, di hari pertama di bulan Mei, tepat di hari Sabtu ini, sahabat, peringatan Hari Buruh Internasional, kita akan membahas nih tentang dilematika para buruh dan perburuhan di antara hak dan kewajiban yang ada. Pagi ini nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom bersama saya. Beliau adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, sekaligus pakar hukum perburuhan, sahabat ya. Dengan pagi ini bersama kita ada Dr. M. Hadi Subhan, SHMH, CN. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar, Pak Hadi? Alhamdulillah, semoga Mbak juga sehat. Alhamdulillah, Masya Allah sehat juga. Iya, ini kalau dosen itu kelihatan ya, backgroundnya di antara buku-buku begitu di sana. Ya, karena dosen yang dipunyai ya buku. Masya Allah. Ya, luar biasa sekali ini kesempatan yang membahagiakan juga bagi saya, bisa ketemu langsung, bisa ngobrol, ketemu langsungnya lewat Zoom nggak apa-apa ya. Ya, ini yang jelas bisa kita ngobrol bareng bertepatan dengan peringatan Hari Buruh hari ini begitu ya Pak Hadi. Nah, terkait dengan hak dan kewajiban yang ada, sebelum ke sana begitu, kita ngomongin tentang buruh sendiri begitu. Ngobrolin tentang buruh, membahas tentang apa ya, serba-serbi terkait dengan buruh begitu. Itu seperti apa sih? Boleh dibuka dulu silakan Pak Hadi pagi ini. Pertama memang betul hari ini adalah yang kita sebut sebagai May Day ya. Sejatinya May Day ini adalah hari pesta buruh, tapi faktanya ini justru May Day adalah hari penderitaan buruh ya. Jadi selama ini buruh di negara kita ini pertama termarginalkan, yang kedua dari struktur ekonomi ya ada kayak penderitaan secara struktural begitu ya. Tetapi kita tentu tidak boleh menyerah dengan keadaan ya. Keadaan dalam arti bahwa buruh tetap harus produktif, buruh tetap harus asertif, dan buruh tetap harus bekerja sesuai dengan hak dan kewajibannya yang telah ditentukan baik oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal di dalam perusahaan tersebut begitu. Itu kan. Iya, nah Pak Hadi, ini kan kalau saya ya dengan beberapa teman-teman media itu bahkan kemarin sempat ngobrol gitu, 2 hari yang lalu sempat ngobrol dengan teman-teman wartawan gitu yang ada di Sidoarjo sendiri. Sebetulnya ini ngobrolan santai begitu, sebenarnya ngomongin tentang buruh, yang termasuk buruh itu siapa sih? Apakah kita ini termasuk buruh bukan sih? Itu masih menjadi pembahasan gitu loh, Pak Hadi. Ya, memang ini warisan dari zaman Belanda ya. Jadi istilahnya mereka menggunakan istilah buruh atau di dalam bahasa Belanda namanya kuli ya. Jadi kuli itu bahasa Belanda ya. Kemudian disamakan dengan buruh ya. Kemudian lawannya buruh adalah majikan ya. Kemudian di ekstrapolasi ya, sekarang buruh masih tetap dipakai, cuman majikan diganti dengan pengusaha. Jadi yang termasuk buruh itu adalah mereka yang bekerja di bawah perintah orang dan menerima upah ya. Jadi kalau mbaknya bekerja di radio, kemudian kan dapat upah ya, istilahnya memang upah, kemudian ada perintah dari organisasi, maka itulah
termasuk buruh ya. Buruh ini diasumsikan sebagai buruh yang di sektor swasta. Kalau di sektor negeri dengan kondisi yang sama melakukan pekerjaan, dapat upah dan diperintah, itu namanya pegawai begitu ya. Jadi memang ada semacam dikotomi antara buruh pekerja. Nah, kemudian diperluas dari buruh adalah istilahnya pekerja. Pekerja itu konotasinya adalah mereka yang bekerja di yang memiliki keahlian atau keterampilan khusus ya. Kalau di negara lain itu disebut white collar worker ya, pekerja berkerah putih begitu ya, yang di kantoran, yang dan lain sebagainya. Sedangkan buruh itu disebut blue collar worker begitu ya. Sehingga kemudian dua-duanya itu disamakan di negara kita. Jadi seorang manajer pun itu hakikatnya adalah seorang buruh, seorang cleaning service itu juga seorang buruh karena undang-undangnya sama, konstruksinya sama dan lain sebagainya. Jadi lawannya buruh atau pekerja adalah pengusaha. Ya kalau di perusahaan ya berarti pemilik perusahaan itu dan direkturnya ya. Di satu sisi, di luar itu adalah pekerja atau buruh. Jadi para jurnalis itu juga sebenarnya adalah buruh ya, tapi garis miring pekerja ya. Karena buruh pekerja itu jadi satu nomenklatur begitu. Karena apa? Karena bekerja melakukan pekerjaan di bawah perintah lain. Nah, cuman pekerja tadi itu ada yang mereka basisnya adalah profesi, ada yang bukan profesi. Nah, kayak jurnalis, kemudian dosen di perguruan tinggi swasta itu masuk pada pekerja yang profesional. Tapi hakikatnya adalah sama begitu. Oke. Dan itu pun juga dalam undang-undangnya juga jadi satu ya, untuk buruh atau pekerja ini ya. Iya, betul. Makanya di situ ditulis pekerja garis miring buruh ya. Pekerja garis miring buruh ya. Nah sekarang kan ya sudah sejak agak lama juga kita tahu dari pekerja atau buruh itu ada istilah juga outsourcing nih ya. Ini kalau outsourcing sendiri seperti apa ya Pak Adi? Nah, ini outsourcing adalah ekstrapolasi dari hubungan kerja ya. Sebenarnya hubungan kerja kan antara buruh dengan pengusaha tadi ya, di dalam satu perusahaan. Nah, kemudian kalau outsourcing ini diekstrapolasi ditambah satu pihak adalah pihak luar ya. Pihak luar ini yang kemudian mensuplai tenaga kerja kepada perusahaan tersebut ya. Maka disebut outsourcing atau di dalam Omnibus Law sekarang disebut namanya alih daya ini. Jadi misalnya ada PTA, kemudian dia mau mempekerjakan tenaga-tenaganya. Nah, ternyata tenaga-tenaga ini bukan tenaga kerjanya si PTA, tetapi ada PTB yang memang sebagai perusahaan outsourcing ya. Kalau Mbak lihat di bandara itu misalnya kan ada banyak cleaning service yang bekerja di bandara begitu. Itu adalah pekerja outsourcing karena itu bukan pekerjanya dari PT Angkasa Pura, tetapi dari perusahaan lain yang berkontrak dengan Angkasa Pura. Jadi outsourcing adalah pekerja yang bekerja di perusahaan lain ya. Dia merupakan pekerja dari perusahaan luar yang tugasnya adalah mensuplai tenaga kerja pada perusahaan tersebut. Nah, untuk yang sekarang ini saya agak miris karena di dalam Omnibus Law itu sudah membolehkan semua jenis pekerjaan itu dapat di-outsourcingkan. Ya, kalau dulu kan masih ada batasannya ya, yang core business ya nggak boleh di-outsourcingkan, yang supporting boleh di-outsourcingkan. Nah, sekarang ini semua pekerjaan itu boleh di-outsourcingkan. Karena pemerintah menganggap bahwa outsourcing itu kan sebenarnya urusan business to business. Ya, misalnya PTA dengan PTB kan itu business to business. Urusan pekerjaannya ya urusannya PTB begitu ya. Di luar negeri itu ada sebuah maskapai begitu ya. Pilotnya itu outsourcing semua. Pramugarinya outsourcing semua. Pesawatnya sewa, kan berarti hakikatnya juga outsourcing. Petugas daratnya juga outsourcing. Jadi sebuah perusahaan itu mungkin cukup satu direktur saja, semua pekerjaannya adalah outsourcing. Dan itu nyata ada. Dan itu nanti kita mengarah ke arah sana begitu. Yang disebut dengan flexibility labor market ya. Pasar buruh yang fleksibel begitu. Ya, baik. Dan ini sebetulnya justru kebijakan ini kalau dari sisi buruh itu justru merugikan ya, Pak
Pak Adi. Ya, betul. Karena outsourcing ini seakan-akan karirnya ke depan itu tidak lempang begitu. Nggak Karena jelas gitu ya. tidak jelas. Misalnya yang tadi saya sebut, misalnya cleaning service di bandara. Ya, dia kerja mulai masuk ya sampai nanti mungkin dia pensiun ya jadi cleaning service. Begitu kan, berarti tidak ada peningkatan karir. Beda dengan kalau misalnya dia kerja walaupun misalnya dia jadi office boy ya, kemudian karena kemampuannya mungkin bagus diangkat menjadi staff yang paling rendah, kemudian karena soft skill-nya bagus bisa jadi supervisor dan lain sebagainya, bahkan mungkin bisa jadi manajer. Kan kita sering dengar ada manajer itu dulu adalah tukang angkut-angkut dan lain sebagainya. Tapi itu tentu tidak terjadi kalau itu merupakan perusahaan outsourcing. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi ini mungkin menjadi salah satu hal juga ya yang menyebabkan kenapa kok setiap tahun kita ketahui Pak Hadi setiap kali May Day itu atau peringatan Hari Buruh selalu ada saja aksi-aksi tuntutan-tuntutan yang disampaikan para buruh begitu. Iya, betul. Karena dari secara struktural yang tadi saya sampaikan itu memang tidak kondusif untuk buruh, termasuk di dalam Omnibus Law yang baru. Meskipun juga saya melihat ada beberapa positifnya di Omnibus Law itu. Nah, masih ditemukan ya? Ada sisi positifnya ya? Gimana itu Pak Adi? Jadi penasaran. Yang pertama, kalau dulu pekerja kontrak ya yang disebut PKWT itu tidak dapat pesangon. Jadi kalau ada buruh kontrak ya setelah selesai bekerja misalnya 2 tahun di akhir kontraknya ya sudah tidak dapat pesangon. Ya, sekarang ini sama dengan pekerja tetap, sama-sama dapat pesangon begitu ya. Jadi ini kan berarti positif. Berarti positif apa? Sekarang semua buruh, baik buruh kontrak maupun buruh tetap, kalau diakhiri hubungan kerjanya itu dapat pesangon. Cuman di dalam buruh kontrak namanya kompensasi. Hakikatnya itu adalah pesangon. Yang kedua, kalau itu beban pengusaha ya pesangon untuk buruh kontrak ya. Karena selama ini faktanya banyak perusahaan itu yang merekrut itu berdasarkan skema buruh kontrak karena diharapkan nanti tidak membayar pesangon. Kalau sekarang enggak, silakan kamu rekrut buruh kontrak, tapi kalau selesai kamu kontrak, kamu harus bayar pesangon sama dengan yang buruh tetap. Kemudian yang kedua ada namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau buruh itu di PHK ya bukan karena pensiun ya, maka negara itu akan membackup dia, menggaji dia, ya. Tapi ya tentu tidak sepenuhnya 100% gajinya ya, mungkin 40%. Selama 6 bulan dia dalam tanda kutip ya bambung begitu ya. Selama 6 bulan dengan diharapkan dengan 6 bulan bambung tersebut dia bisa mencari kerja dan lain sebagainya sehingga dia tetap bertahan hidup dengan segala kebutuhannya tersebut. Nah ini kan berarti ada hal yang positif di dalam Omnibus Law tersebut ya. Kemudian yang berikutnya itu ada beberapa ancaman-ancaman bagi pengusaha kalau yang tidak membayar upah, tidak membayar pesangon dengan ancaman pidana ya. Karena selama ini banyak yang meskipun ada ketentuannya buruh harus diberi pesangon, tetapi mereka tidak bayar pesangon. Istilahnya dikelelerno saja ya begitu. Memang bisa gugat ke pengadilan, tapi kan waktu tidak cepat ya, lama dan juga nanti juga eksekusinya sulit. Itu beberapa hal positif, meskipun hal negatifnya ya lebih banyak juga. Oke, baik. Ya, nah sahabat pagi ini kita masih membahas ya tentang buruh dan perburuhan, dilematika antara hak dan kewajiban. Untuk Anda yang pagi ini bergabung, silakan boleh ikutan sharing juga dan bisa manfaatkan untuk telepon di Suara Sidoarjo. Bisa langsung menghubungi di 031 896 1514 ya, atau ke redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109. Baik, ini Pak Adi, sebelum kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya, kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid, sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi 031 8495 888 atau 0877 7724 3377. Cheers, healthy drinking water. Masa pandemi bukan berarti tidak berkreasi. Yang hobi masak dan aktif di media sosial, jangan lewatkan buat ikutan yang satu ini. Berkreasi di bulan suci bareng Minamas Sarden. Olah, rekam, unggah. Olah, rekam, unggah. Olah resep pilihan berbahan sarden Minamas saus tomat. Rekam mulai awal sampai selesai dengan durasi maksimal 2 menit. Posting di IG dan kirim videonya ke 0811 309 1009. 0811 309 1009. Sertakan data diri dan akun IG peserta. Ingat, akun IG tidak boleh diprivat. Jangan lupa tag ke 5 teman ke IG suarasidoarjo.fm dan IG Gema House of Sardines. Hashtag juga ke berkreasi dengan Gema. Pengiriman video terakhir tanggal 15 Mei 2021 dan di 20 Mei 2021 diumumkan 10 resep kreasi terbaik. 10 terbaik bisa bawa pulang uang tunai masing-masing 500.000, panci presto serbaguna, dan paket produk. Jadilah chef selegram bareng Minamas Sarden. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat yang suka pai, perlu coba nih pai buatan Pawon Sumringah. Menyediakan aneka pai, ada pai brownies, pai susu, pai buah, dan pai buatan Pawon Sumringah ini sahabat dari bahan-bahan pilihan ya dengan mengutamakan kualitas rasa. Dikemas dalam box kokoh yang dapat melindungi pai tetap utuh. Harga terjangkau dengan rasa yang terjamin. Info pemesanan hubungi 0857 3111 6191. Follow Instagram @pawonsumringah dan Facebook Pawon Sumringah. Pawon Sumringah, nikmatnya sejak dari mata turun ke lidah.
Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya. Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Sahabat Suara Sidoarjo, kalau Anda mau makan enak, murah, dan bisa bersedekah di bulan suci Ramadan, hanya di Q5 Stick, sahabat. Makan stick sepaket mulai 25.000 saja. Q5 Stick buka selama bulan puasa, tanggal 13 April sampai 25 April. Ini kemarin jam 3 sore ya, sampai jam 10 malam bukanya. Sampai dengan 12 Mei 2021 jam 12 siang sampai jam 10 malam. Info lengkapnya hubungi 0859 3224 4355. Follow juga Instagram di @kaki5stickandball dan Facebook kaki5stickandball. Q5 Stick and Ball Q5 bintang 5. Gue dapet dari grup sebelah nih, katanya vaksin COVID-19 itu... Iya, aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup, kita lihat deh. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat, ada kabar gembira dari Ramayana Mall. Lebaran bahagia. Lebaran bahagia, banting harga gila hanya di Ramayana. Celana jeans hanya 100.000, kemeja pria hanya 50.000, t-shirt anak 100.000 dapat 4 piece. Sandal wanita hanya 80.000, sandal pria hanya 100.000. Pesta sembako dan kebutuhan lebaran termurah, dan masih banyak lagi produk murah lainnya. Dapatkan di Ramayana Ciplas Sidoarjo, Jalan Diponegoro nomor 2 Sidoarjo, atau di Ramayana Mall Krian, Jalan Raya Krian Sidoarjo. Juga di Ramayana Bungurasih, sahabat, di Jalan Letjen Sutoyo Waru Sidoarjo. Jangan lupa ya, tetap perhatikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Informasi ini dipersembahkan Ramayana Mall. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kembali di program di KUA Sahabat Kita, masih bersama Dr. M. Hadi Subhan SH MHCN. Pak Hadi ini selaku pakar hukum perburuhan sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Nah, kita masih membahas tentang dilematika ya antara hak dan kewajiban dari buruh ini ya, dalam antara buruh dan perburuhan. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan siapa sih buruh itu dan apa sih kebijakan-kebijakan yang sudah mulai muncul nih antara memberikan memberikan apa ya istilahnya keuntungan ataupun ada yang merugikan nih untuk bagi para buruh. Nah, tapi ngomongin tentang kondisi terkini begitu Pak Hadi ya, kita yang masih dihadapkan dari adanya pandemi ya, dampak dari pandemi COVID ini kan menyebabkan ya kalau kita lihat banyak sekali buruh yang tidak mendapatkan haknya secara penuh. Contohnya misalkan gaji yang tidak penuh ataupun mungkin justru malah
ada yang belum dibayar gitu gajinya. Nah, dan di satu sisi kita masih dituntut harus tetap melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab gitu loh. Nah, ini bagaimana Pak Adi melihatnya? Silakan Pak. Ya, memang pukulan pandemi ini luar biasa ya di sektor usaha ya. Jadi yang paling parah terkena dampak dari pandemi dua sektor ya, sektor kesehatan sama sektor ekonomi begitu. Tapi kelihatannya pemerintah itu lebih mengutamakan sektor kesehatan ya. Itu juga dapat dipahami karena kan harus menyelamatkan orang dulu, kemudian baru bicara ekonomi begitu. Sektor ekonomi ini luar biasa terkena dampak ya, bahkan tahun 2020 pun pertumbuhan ekonomi minus hampir 3 ya, 2,9 sekian begitu ya. Ini artinya bahwa menurut teori yang saya baca ya, bahwa pertumbuhan ekonomi 1% itu bisa menyerap 1 juta tenaga kerja. Berarti kalau minus 1 ya berarti mem-PHK 1 juta pekerja. Berarti kalau minus 3 juta ya ada sekian juta yang ter-PHK. Kemudian yang kedua, berbeda dengan yang selama ini dialami. Jadi saya katakan bahwa perjalanan buruh ini luar biasa menderita ya sepanjang tahun ya. Mereka tidak pernah bisa hidup bagus, tetapi hanya sekedar hidup begitu ya. Tetapi untuk yang sekarang ini, kalau dulu itu buruh menderita, pengusaha kaya begitu. Tapi kalau sekarang pandemi ini dua-duanya sama-sama menderita. Sama-sama menderitanya. Ya, saya di samping mendalami perburuan juga mendalami kepailitan. Itu perusahaan-perusahaan yang diajukan pailit itu naik 100% lebih begitu. Ini memang fakta bahwa penderitaan yang pandemi ini dua-duanya begitu. Tapi karena selama ini buruh sudah menderita ya seperti ini, sehingga dengan dua-duanya menderita, dan ini nggak ada yang salah ya, buruhnya sama sekali tidak salah dengan kondisi sekarang, pengusaha juga tidak memberikan kontribusi salah dalam kondisi pandemi, karena pandemi tidak dibuat oleh siapa-siapa tapi oleh mungkin ujian dari Yang Maha Kuasa begitu. Karena itu kan kemudian negara mencoba hadir. Contohnya tahun lalu itu ada namanya bantuan upah 600.000 per bulan bagi pekerja. Ya lumayan ya, meskipun itu kan ada satu effort dari negara bahwa ini loh negara beserta kalian ya, itu adalah situasi pandemi sekarang. Nah, tetapi saya melihat kebijakan yang kemudian terakhir-terakhir ini lebih mending daripada tahun lalu terkait dengan ketenagakerjaan. Tahun lalu misalnya ya, Menaker mengeluarkan edaran THR boleh dicicil. Saya nggak tahu di tempatnya Mbak dicicil apa cash begitu ya. Kemudian yang untuk tahun ini enggak, harus dibayar begitu, harus dibayar ya tahun ini ya. Harus dibayar, tidak boleh dicicil ya. Loh, bagaimana yang terdampak urusannya sendiri? Silakan negosiasi dengan buruh ya. Kalau misalnya buruhnya menerima ya memang kita paham bahwa ada perusahaan yang sama sekali tidak terdampak, bahkan mohon maaf mendapat keuntungan dari situasi ini ya. Karena kan misalnya sektor-sektor kesehatan, sektor-sektor farmasi, sektor-sektor yang terkait dengan penanganan pandemi itu kan malah justru melejit ya. Karena apa? Karena ya situasi yang berubah begitu. Saya lihat di Kompas itu ada yang justru naik, ada yang justru di bawah, ada yang tengah-tengah yang tidak terdampak ini. Nah, bagi yang yang sangat terdampak ini ya tentu pekerjanya itu bisa memahami dan yang tahu kondisi perusahaan. Karena sekarang juga tadi betul yang disampaikan Mbak bahwa banyak pekerja-pekerja atau buruh-buruh yang dikurangi haknya meskipun perusahaan itu tidak terdampak. Ini yang disebut dengan penumpang gelap ya. Jadi pura-pura, oh ini pandemi ya, dikit-dikit pandemi, nyalahkan pandemi. Seperti yang sekarang ini kan yang namanya sinyal banyak menjadi kambing hitam ya. Saya kalau ngajar itu nggak mahasiswa saya suruh on cam, oh apa sinyalnya, padahal ya belum tentu sinyalnya memang betul-betul tidak mau on cam ya. Tapi yang betul-betul karena jaringan ya seperti ini juga kondisi ini sama dengan yang di ketenagakerjaan ya. Jadi juga banyak pengusaha-pengusaha yang memang dalam tanda kutip sebenarnya tidak terdampak tetapi menjadi penumpang gelap dari pandemi ini yang harus dikawal begitu. Tapi kalau memang
perusahaan-perusahaan yang betul-betul terdampak ya silahkan bagi pekerja untuk negosiasi, karena ini adalah ruang bersama ya di bagi pekerja dan pengusaha ya. Toh juga nanti kalau keberlangsungan perusahaan itu terus juga pekerja juga tetap ikut bekerja. Itulah potret pandemi dan ketenaga kerjaan saat ini. Oke. Baik, Pak Adi, ini kita ke redaksi dulu ya. Sudah ada yang bergabung? Coba saya ke Tati ya. Dari Eva di Candi ingin bertanya, kenapa sih tanggal 1 Mei itu ditetapkan sebagai hari buruh? Begitu. Ya, ini sebenarnya ada lagi? Mungkin sekaligus ya, Pak. Berapa pertanyaan sekaligus ya? Iya, yang kedua ada dari Rita dari Beluru. Dia masih bertanya dan bingung sebenarnya siapa sih pencetus dari hari buruh ini gitu. Oke, lebih ke sejarah hari buruhnya ya. Oke. Baik, ya ini sudah ada yang bergabung. Boleh ditanggapi dulu, silakan Pak Adi. Ya, jadi memang ini bukan hari buruh nasional ya, ini adalah hari buruh internasional. Jadi memang seluruh dunia sekarang lagi merayakan namanya May Day ya. Hari satu hari di bulan Mei yang diperingati pada tanggal 1 memang dulu sejarahnya ada beberapa gerakan-gerakan perjuangan buruh yang kemudian jatuhnya pada hari Mei tersebut. Kemudian hari 1 Mei ini sebagai hari buruh internasional. Pada awalnya itu May Day ini tidak hari libur resmi nasional ya. Tapi kemudian pada zaman Presiden SBY itu 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional sampai sekarang begitu ya. Tapi sebenarnya ini juga ada politik hukumnya bagi negara untuk meliburkan 1 Mei sebagai May Day, karena tidak libur pun mereka akan turun ke jalan ya, akan unjuk rasa yang kemudian mengganggu sebagian kegiatan dari perkotaan. Jadi supaya sekarang diliburkan sekalian ya kegiatan-kegiatan yang lain dengan hari libur ini ya. Itu sejarahnya demikian, dan sampai sekarang kemudian tetap diperingati sebagai May Day atau Hari Buruh Internasional. Oke, baik. Ya, ini kita tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Rita ya, yang di Beluru ya tadi ya. Ya Pak, ini Pak Adi kita menyapa dulu. Saya langsung bacakan aja deh. Ini ada Pak Musaki yang ada di Sukodono. Bagus banget nih pertanyaannya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak narasumber dan juga Mbak Tika. Nah ini yang saya ingin ikut tanyakan juga. Kira-kira kalau misalkan dari THR itu tadi kan katanya sudah mulai harus dibayarkan ya untuk tahun ini. Nah gimana kalau ada perusahaan yang ternyata tetap tidak mau membayarkan THR itu? Gitu, gimana? Ya bagus banget ini pertanyaannya. Silakan Pak Adi. Baik, memang itu hak dan memang surat edaran juga Menaker juga mengatakan maksimal H-7 harus sudah dibayar. Ya, bagaimana kalau nggak dibayar? Yang pertama ya tentu komunikasi, ya, yang disebut di dalam hukum perburuan namanya bipartit, ya, rundingan, ya. Kenapa sih nggak dibayar? Oke, nanti kan tentu ada alasannya. Atau kalau nyari-nyari alasan juga kan buruh kan juga tahu kondisi real dari perusahaan tersebut. Ya, karena kan pasti sudah mengetahui omsetnya berapa, pengeluarannya berapa, karena yang bagian itu kan juga handle sama buruh tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kemudian bipartit komunikasi dua pihak itu tidak tercapai, itu ya negara hadir, ya. Ada yang disebut mediator di Disnaker Sidoarjo juga. Saya kenal baik dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo yang sangat peduli juga, sangat care terhadap pekerja, ya. Kemarin juga saya diundang menjadi salah satu pembicara di pembinaan serikat pekerja di Sidoarjo di Hotel Luminor itu. Nah, dilaporkan ke Disnaker. Bahkan sekarang itu ada ekstra pemerintah yang ikut mengawal yang namanya posko-posko THR, ya. Ada NGO ya, kayak kalau di Surabaya biasanya LBH Surabaya atau beberapa NGO lain yang membuka posko pengaduan THR. Nah, disitulah kemudian bisa mengadu di samping tadi ke saluran resmi ke Disnaker tersebut, ya. Diharapkan dengan dua saluran itu bisa
terpenuhi ya. Tetapi kalaupun memang betul-betul kondisi perusahaan ini tidak semua ya, tapi ada misalnya kondisi perusahaan betul-betul lagi terkena dampak ya istilahnya, kalau bahasa Surabaya Sidoarjo lagi kejet-kejet itu karena kena pandemi ini ya, dipahami mungkin jadi utang dulu bagi perusahaan ya, nanti ya harus dibayar lagi ya. Tapi memang normanya itu kalau nunggak itu ada dendanya 5% ya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 begitu. Oke, baik. Ya, ini ya Pak Muzaki yang ada di Sukodono, terima kasih sudah bergabung. Saya juga kembali untuk menyapa Bu Vina yang ada di Bluru Kidul. Assalamualaikum Pak Hadi, selamat pagi juga. Assalamualaikum Mbak Tika, yang semoga sampai dengan hari ini selalu diberikan kesehatan ya, sehingga tetap semangat untuk bekerja. Terima kasih Bu Vina, salam sehat juga untuk Bu Vina. Nah ini dari Bu Vina, Pak Hadi menyampaikan, selama ini yang saya lihat dalam peringatan Hari Buruh itu selalu yang berusaha, yang bersusah payah untuk menyuarakan aspirasi di antara yang disampaikan itu yang saya tahu adalah terkait dengan upah minimum kerja. Nah, ini kan selalu para buruh yang sampai melakukan aksi demonstrasi jalan sejauh mungkin dari titik A ke titik B di kantor pemerintahan. Nah, tapi yang terdampak juga dari apa yang dilakukan oleh para buruh ini adalah juga para ASN yang akhirnya UMK-nya juga ikutan naik. Nah, tapi kenapa selalu ada perbedaan ya antara ASN itu dengan para buruh? Nah ini, terima kasih Bu Vina sudah bergabung. Silakan Pak Hadi. Yang buat peraturan kan negara ya, jadi negara kan kalau membuat peraturan untuk dirinya sendiri kan menguntungkan dirinya sendiri, sehingga ASN pun dulu itu jauh lebih rendah daripada upah minimum ya. Saya ingat persis pernah meriset ya, di tahun-tahun 90-an itu gaji ASN itu separuhnya gaji UMR ya, tentu yang terendah. Jadi dulu guru-guru saya, dosen-dosen saya di UNER itu gajinya nggak menjaji begitu ya. Tapi tentu sekarang sudah berubah setelah ada undang-undang guru dosen, dan ASN juga sekarang banyak tukin-tukin ya, tunjangan kinerja-kinerja yang kemudian sekarang kebalik ya, upah minimum pekerja itu lebih rendah. Tetapi banyak juga instansi-instansi pemerintahan yang mempekerjakan namanya tenaga kerja kontrak lah, honorer lah, atau yang sejenis lah, yang kemudian gajinya suka-suka, karena memang dari upah minimum itu hanya berlaku untuk sektor swasta saja begitu. Sehingga disinilah kemudian sering terjadi ketimpangan tadi. Kemudian yang kedua, setiap Mei Day itu sering dilakukan tuntutan mengenai upah minimum. Memang betul upah minimum itu sudah ditentukan ya. Kalau Sidoarjo kurang lebih sama dengan yang di Surabaya yang namanya Ring 1 ya. Ring 1 itu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik sama Pasuruan ya. Itu kira-kira sama, upah minimumnya hanya selisih puluhan ribu saja ya. Mungkin Sidoarjo itu hampir 4,3 juta begitu. Tetapi meskipun sudah ditentukan upah minimum, tetapi di dalam pelaksanaannya banyak pengusaha-pengusaha yang melanggar ya. Padahal 4,3 itu kalau hitungannya, saya kebetulan juga wakil ketua Dewan Pengupahan Kota Surabaya yang setiap tahun juga ikut merumuskan kebijakan-kebijakan pengupahan untuk disampaikan ke wali kota, kemudian wali kota diteruskan ke gubernur ya. Itu 4,3 saja sebenarnya adalah kehidupan minimal yang dihitung untuk satu buruh ya, lajang namanya, pekerja lajang. Tapi faktanya kan gajinya buruh itu dimakan bukan satu orang ya, 4 orang, istrinya 1, anaknya 2. Jadi sudah miskin tambah sangat miskin yang tadi saya sampaikan. Itu pun sudah dipangkas lagi oleh perusahaan ya. Jadi upah yang diterima oleh buruh sekarang itu faktanya tidak cukup untuk hidup, hanya cukup untuk tidak mati ya. Karena memang upah itu tidak membuat orang mati, tapi tidak cukup untuk hidup. Begitu. Jadi tidak sampai memenuhi istilahnya yang saya tahu itu KHL begitu ya Pak ya? Hidup layak ya. Standar kehidupan layak itu ya. Apalagi sekarang ada kebijakan baru, UMKM itu tidak
perlu mengikuti upah minimum. Saya lihat kan di Sidoarjo ini banyak UMKM ya, pekerja rumahan. Saya menjadi pelanggan tetap di, ini bukan promosi ya, di Tanggulangin ya untuk beli kulit produk-produk kulit itu kan di situ banyak UMKM ya. Itu tidak diberlakukan upah minimum. Upahnya seperti apa? Ya kesepakatan antara pekerja dengan buruh. Tapi ini ya tadi jangan sampai ada penumpang gelap, perusahaan-perusahaan besar kemudian ikut memanfaatkan policy ini. Oke. Ya, baik. Nah, ini dia ya sahabat, kita sudah berbincang tentang lika-liku dilematika buruh begitu. Nah, silakan untuk yang ada yang bergabung lagi di redaksi, belum ya? Oke, baik. Nah, ini tidak terasa sudah di sesi akhir nih dari jelang di waktu akhir di perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi kalau tentang dilematika begitu Pak Adi dari para buruh, ini kan bukan hanya sebetulnya melulu soal masalah keuangan saja, hak antara hak dan kewajiban hak para buruh dari sisi keuangan saja, tapi hak libur nih. Nah, biasanya kalau dari hak kerja, jam kerja, libur kerja, apakah dirasa ini sudah berimbangkah dari apa yang didapatkan antara keuangan dan juga haknya itu tadi? Silakan Pak Adi. Ya, oke. Jadi saya nyambung yang saya jelaskan sebelumnya sebelum ke yang lembur ini ya. Jadi kenapa kemudian tadi banyak perusahaan yang juga tidak mampu membayar upah minimum, padahal itu adalah ukurannya adalah upah minimum ya, karena memang secara fakta juga perusahaan dibebani banyak biaya-biaya lain ya. Misalnya biaya mengenai listrik ini salah satu termahal di ASEAN ya, saya pernah meriset juga ya, setelah Singapura ya. Jadi listrik kita itu listrik yang sangat mahal, bahkan lebih mahal dari Amerika sekalipun begitu. Padahal kan pendapatan per kapitanya seperti langit dan bumi begitu ya. Tapi harga listriknya sama ya. Bena sama wasumursat katanya orang pondok begitu ya. Tetapi kemudian jadi ada ekstra cost yang harus dibayar pengusaha, listrik, kemudian infrastruktur juga kan menyedot biaya begitu ya. Misalnya dia ngimpor barang-barang ya, bagaimana di pelabuhan itu lama gitu ya, namanya dwelling time atau apa begitu ya. Yang itu kan juga memerlukan cost yang lama. Kemudian yang kedua bunga bank yang mahal ya. Kita termasuk negara yang rate banknya itu sangat mahal, jadi kan berarti itu menguras kos lagi begitu. Dan kadang-kadang untuk oknum-oknum tertentu di birokrasi itu mbeteti pengusaha ya, ini kan semuanya kemudian kumulasi. Nah, ketika mau membayar buruh yang layak, tenaganya sudah tersedot di bayar-bayar yang tidak sebenarnya harus ditanggung oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ini juga ada salah negara terhadap polisi atau fakta upah murah ini. Kemudian yang kedua mengenai soal upah lembur ini, memang betul bahwa banyak buruh-buruh yang dipekerjakan lembur tetapi tidak dibayar upah lembur. Ya, itu kan berarti pengusaha banyak memakan, keringat-keringat dari pekerja tersebut. Artinya bekerja tapi dia tidak dibayar karena bayarannya tetap seperti dia tidak lembur. Padahal secara regulasi itu kalau orang mempekerjakan lembur itu harus dibayar upah lembur, dan upah lembur itu 2 kali lebih mahal daripada upah normal ya. Jadi upah normal itu upah 1 bulan dibagi 173 ya. Misalnya kalau saya gaji saya 10 juta, maka upah 5 juta misalnya ya, karena tadi mendekati upah minimum, maka dibagi 173 jam, berarti taruhlah misalnya 50.000 ya. Maka untuk bekerja 1 jam lembur itu dikalikan 2, 100.000 ya. Tetapi faktanya jangankan dikalikan, malah dibayar saja tidak. Itulah yang kemudian sering terjadi, namanya eksploitasi pekerja-pekerja
tersebut ya, yang seringkali pengusaha itu mengancam, kamu mau bekerja terus atau tidak begitu ya. Tentu pilihannya adalah keterpaksaan bekerja, karena di sana masih jutaan orang yang masih mengantri untuk mendapatkan pekerjaan ya. Tetapi kalau regulasi mengenai lembur itu sudah cukup bagus ya. Nah, memang sekarang ada tambahan begini ya, kalau dulu kerja lembur maksimal 3 jam, sekarang dibolehkan maksimal 4 jam. Tapi ini pun masih saya melihat masih dalam taraf yang wajar begitu ya. Artinya kalau orang bekerja biasanya pulang jam 4 ditambah 4 jam, jam 8 itu masih dalam koridor wajar. Dan ini juga tidak setiap hari, dan nanti malah dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan, senang kalau pekerja itu dipekerjakan lembur karena akan ada extra income tadi. Begitu Mbak. Iya, ini terakhir ini, wah ini di Injury Time kita baru terima pertanyaan ini Pak. Di jam-jam akhir ada yang masuk lagi di di Zoom ya. Ya. Ini dari Ibu Wijayanti Pak. Assalamualaikum, izin bertanya sedikit terkait dengan upah minimum sesuai aturan untuk universitas. Apa juga berlaku kalau sebagai tenaga pengajar? Kemudian kalau THR tidak diberikan karena kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, bagaimana? Ini tadi sudah dibahas ya. Nah, terus bagaimana tanggapan Bapak perusahaan itu dapat memutus hubungan kerja atau PHK secara sepihak ya melalui PP nomor 35 tahun 2021. Ada 15 alasan perusahaan dapat mem-PHK karyawan. Apabila perusahaan pilot dan lain sebagainya gitu kan ya. Sebentar terhapus chat ya. Ini tadi masih dari Ibu Wijayanti ya. Jadi seperti apa menanggapi hal ini terkait dengan PHK? Oke. Sudah hampir selesai waktunya, saya sebut aja. Tentang pengajar di universitas ya, tentu kalau universitas swasta itu berlaku ketentuan upah minimum tersebut. Tapi begini, jadi dengan Omnibus Law ada fleksibilitas tentang tentang rekrutmen pekerja ini, bisa dengan namanya pekerja harian ya. Jadi ya nanti dihitung dia mengajar berapa hari ya dikalikan hari mengajar itu. Kalau harian itu berarti upah 1 bulan, jadi misalnya Sidoarjo 4,3 dibagi 21 hari ya, jadi ketemu upah 1 hari, taruhlah 200.000 ya, maka ketika dia hanya mengajar 1 bulan 2 hari ya berarti cuma 200.000 kali 2. Nah, 400.000 ini tidak melanggar upah minimum karena tadi kontraknya adalah harian tersebut. Kenapa dikontrak harian? Karena dia kan nggak ngajar penuh sepanjang hari dan sepanjang bulan tersebut. Kemudian yang kedua, betul bahwa sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan perusahaan itu untuk mem-PHK karena pekerja itu indisipliner. Indisipliner itu melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, tanpa ada surat peringatan. Ya, maksudnya begitu salah langsung dipecat. Ya. Tetapi ini nanti ada filternya ya. Itu kan nanti harus dimuat di dalam peraturan pemerintah atau di dalam PKB, perjanjian kerja bersama. Kalau di dalam peraturan pemerintah tentu nanti di Snaker yang akan memfilter apakah ada urgensi untuk mem-PHK tanpa peringatan tersebut. Kalau memang kesalahannya fatal, misalnya di perusahaan perminyakan offshore, di situ sudah ada larangan buruh merokok, ternyata merokok itu kan membahayakan sekali, bisa membuat perusahaan terbakar atau perusahaan kimia atau perusahaan obat-obatan itu kan. Tapi itu tentu tidak sama dengan ketika perusahaan-perusahaan yang manufaktur biasa, garmen ya, kepentingannya berbeda begitu. Kemudian juga betul memang sekarang itu di Omnibus Law itu memang menganut asas easy to hire, easy to fire. Mudah merekrut, mudah memecat. Memang betul sekarang rezim ini adalah rezim ketenagakerjaan yang akan mudah memecat. Tetapi ada penyeimbangnya di dalam Omnibus Law itu, kalau pengusaha tidak bayar pesangon bisa dipidana. Ya, jadi semacam ada keseimbangannya. Ini gampang PHK, tetapi harus dipastikan pesangon ini harus dibayar. Kalau enggak bisa dipidana. Begitu. Kalau dulu itu enggak ada sanksi pidana terhadap tidak bayar pesangon itu, hanya bisa gugat ke pengadilan hubungan industrial dan seterusnya.
Begitu Mbak. Oke, baik ya Ibu Wijayanti, terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah ikut sharing juga nih lewat Zoom juga di Suara Sidoarjo. Baik Pak Adi, ternyata kita sudah di jam akhir ya, sudah di menit 00 di jam 10 pagi ini. Terima kasih banyak atas apa yang sudah kita diskusikan bersama pagi ini. Ilmu sharingnya juga semoga bermanfaat ya untuk semua nih. Terakhir mungkin ada pesan atau closing remarks nih Pak untuk para buruh terutama? Ya, yang pertama kepada para buruh atau pekerja, tetap bekerja produktif karena insya Allah rezeki tetap akan mengalir daripada kita berharap pada orang. Ya, lebih baik kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan yang kedua, dengan situasi pandemi ini lebih wise terhadap segala hal, termasuk terhadap kondisi hubungan industrial ini. Ibaratnya kalau pandemi ini agak direm dulu, nanti kalau setelah pandemi lewat gas lagi. Terakhir saya menyapa Pak Dimas Agung ya, teman saya di UNER gitu. Yeah. Ini sudah hadir di ruang Zoom ini. Demikian. Oh iya, tadi Mas Dimas ya. Terima kasih juga Mas Dimas sudah ikut gabung. Baik, ya. Terima kasih Pak Hadi. Semoga bisa silaturahmi lagi di lain kesempatan. Semoga diberikan kesehatan selalu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Iya, terima kasih.